Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari saya Bima Wiranusantoro, bertugas di SMK Negeri 1 Kedunguni. Dan saya Rina Kurnia Utami, bertugas di TK Negeri Pembina Kabupaten Pekalongan. Saya Agus Zayanto, bertugas di SMP Negeri 1 Karanganyar. Kami akan melakukan proses coaching supervisi akademik untuk memenuhi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya. Sesuai dengan jadwalnya Pak Agus, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Betul. Berarti Pak Agus sebagai coach dan Pak Bima sebagai coach. Sebelum proses coaching berlangsung, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan nih Pak Agus ya. Kita diskusikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching hari ini. Jadi Pak Agus sebagai coach dan Pak Bima sebagai coach harus memperhatikan alur tirtanya nggih Pak. Kemudian dalam kegiatan coaching nanti ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh Pak Agus sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan kompetensi. Sebelum kegiatan coaching ini berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus. Mohon dijawab ya Pak. Iya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk hari ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan lebih spesifik oleh Pak Agus? Jadi kompetensi yang ingin saya khususkan gitu ya Bu ya, yaitu adalah presence atau kehadiran penuh. Oke, baik, present ya Pak Agus, kehadiran penuh. Lalu indikator yang akan dicapai dalam kegiatan coaching hari ini apa Pak Agus? Jadi indikator yang ingin saya capai ya Bu ya, yang sebelumnya itu kehadiran penuh itu di angka di skala itu, skala angka 5 sampai 10 ya Pak ya, 10 itu baru di 5 gitu ya Bu ya. Oh iya. Jadi nanti harapannya ada peningkatan gitu Bu. Oh siap Pak. Selanjutnya harapan-harapan apa nih yang ingin Pak Agus dapatkan dari observasi coaching hari ini? Ya, jadi tentu saja harapan dari observasi yang kita lakukan kali ini itu Bu, ada peningkatan yang tadi dari angka 5 terus menjadi atau mencapai angka 10. Oh iya, iya. Ya, baik Pak Agus, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Proses coaching hari ini bisa kita mulai. Silahkan waktunya saya serahkan kepada Pak Agus dan Pak Bima. Hai Pak Bima. Hai Pak Agus. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang Pak Agus. Baiklah Pak Bima, kita di sini tidak bisa berlama-lama Pak Bima. Kita akan mengobrol gitu ya Pak Bima. Baik, ya. Pak Agus. Ini jadi apa yang Pak Bima inginkan dari kita mengobrol di sini? Oke Pak Agus, jadi harapan saya pada sesi coaching ini saya dapat menemukan solusi pada permasalahan yang terjadi di tugas saya sebagai wali kelas. Ya, tugas kelas. Oke. Baik Pak Bima, kalau boleh tahu nih Pak Bima, masalah apa yang ingin Pak Bima sampaikan? Oke, bagus. Jadi saya sebagai wali kelas itu memiliki murid yang alfa sampai 10 kali Pak, 10 kali. Yang akhirnya ketua jurusannya itu menginginkan si anak untuk keluar dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua murid. Gitu. Sedangkan saya melihat nilai prestasi anak tersebut karena saya kan wali kelas Pak. Saya melihat nilai raport dan pada nilai pengetahuan serta nilai keterampilannya itu dia tidak menunjukkan permasalahan, artinya nilainya
cukup bagus ya, menunjukkan siswa yang berprestasi. Namun pada kehadirannya saja dia lebih dari 10 alfanya. Kehadirannya rendah gitu ya, Iya, Pak? iya. Sedangkan informasi dari guru BK itu bahwasanya anak tersebut memiliki permasalahan di keluarganya atau yang biasa kita sebut itu broken home gitu, Pak. Iya, Ya. Nah, harapan saya itu si anak tersebut itu supaya tidak dikeluarkan seperti kehendak dari Pak Kakom, dan anak itu bisa memperbaiki kehadirannya supaya bisa hadir selalu di sekolah dalam setiap pembelajaran. Gitu. Seperti itu Pak Agus. Jadi kalau saya ulangi ya Pak Bima, kalau boleh tahu berarti faktor apa Pak Bima yang melatar belakangnya Pak Bima? Kira-kira faktornya itu kalau dari informasi guru BK tadi, si anak itu memiliki permasalahan di dalam keluarganya atau atau yang biasa disebut dengan broken home, Pak. Betul, broken home di dalam keluarganya ya. Iya, seperti itu Pak. Barangkali ada faktor yang melatar belakangi yang lain Pak Bima? Untuk sementara sih saya tidak memperhatikan yang lain. Saya fokus dulu pada salah satu faktor yang saya curigai itu, ya. Dan saya akan coba mencari bukti-bukti yang sesungguhnya, yang benar-benar meyakinkan saya bahwa faktornya adalah broken home itu, sehingga nantinya saya bisa menentukan pendekatan yang akan saya berikan kepada anak tersebut untuk memperbaikinya gitu Pak. Terus langkah atau rencana dari Pak Bima untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak Bima? Apa nih rencananya Pak Bima? Jadi saya untuk memantapkan saya bahwa faktor pada anak itu adalah broken home, ya, berdasarkan tindakan sekolah yang sudah dilakukan terakhir itu kan adalah pemanggilan orang tua. Pemanggilan orang tua. Namun saya masih belum memastikan atau belum memantapkan diri bahwa faktornya adalah broken home Pak. Untuk itu nanti mungkin setelah ini saya akan melakukan kunjungan ke rumah atau home visit ya bersama guru BK, mungkin didampingi untuk saya memastikan bahwa permasalahannya adalah broken home itu Pak. Itu. Oke, baiklah Pak Bima. Dari rencana tadi yang Pak Bima katakan nih, dari beberapa rencana yang tadi Pak Bima katakan, kira-kira rencana mana yang akan Pak Bima lakukan? Rencana yang home visit itu akan saya lakukan secepatnya Pak, secepatnya, supaya saya dapat memantapkan dengan cepat faktor dari penyebab anak itu memiliki alfa 10 itu. Nah, jika saya sudah mantap, baru saya akan memberikan pendekatan yang dapat memperbaiki kondisi anak tersebut. Oke, berarti yang Pak Bima akan lakukan adalah home visit gitu ya Pak Bima? Betul Pak, betul, home visit juga pendekatan kepada anak gitu ya Pak Bima ya, dan segera akan dilakukan gitu Pak Bima ya? Betul. Oke, baiklah. Setelah ini Pak Bima, kapan kira-kira bisa Pak Bima lakukan tadi? Secepatnya Pak. Secepatnya. Terus siapa yang bisa membantu nih Pak Bima kira-kira Pak Bima? Ya mungkin tadi ya guru BK dan kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Oh iya. Oke. Secepatnya dan dibantu oleh guru BK gitu ya Pak Bima ya. Oh baiklah Pak Bima, kita sudah di ujung sesi nih Pak Bima. Waktu kita juga sudah habis gitu ya Pak Bima ya. Sampai sini saja. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya Pak Bima ya. Ketika nanti Pak Bima sudah melakukan apa yang direncanakan tadi, kita bisa bertemu kembali untuk mengobrol gitu ya Pak Bima. Saya ingin mendengarkan itu Pak Bima. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya merasa senang sekali dan merasa lebih mantap untuk mengambil tindakan selanjutnya, yaitu tadi home visit ya. Setelah coaching ini saya menjadi mantap untuk melakukan home visit untuk mengetahui faktor penyebab pada kondisi anak tersebut. Itu ya Pak Bima ya. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Bima ya. Baik Pak Agus, terima kasih.
Oke, sudah selesai ya Pak proses coachingnya ya. Wah, saya melihatnya sepertinya asik sekali. Pak Bima juga menyampaikan permasalahannya sepertinya menjiwai sekali ya Pak. Ya, seperti Oke, itu. iya. Jadi setelah proses coaching ini Bapak ada itu pertanyaan untuk Pak Agus ya. Iya, Bu. Mohon untuk dijawab ya Bapak. Iya. Apa yang sudah dilakukan Pak Agus selama proses coaching ini Pak? Yang saya sudah lakukan yaitu sesuai dengan alur Tirta gitu ya Bu, Iya. yaitu tujuan terus identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dan saya sudah memfokuskan kepada kompetensi kehadiran penuh atau presence Bu. Oh iya, ya berdasarkan pengamatan saya sebagai observer, memang Pak Agus sudah berusaha untuk lebih memfokuskan pada kompetensi kehadiran penuh ya Pak. Ya. Kalau menurut saya di skala 1 sampai 10 itu untuk kompetensi kehadiran penuh yang Pak Agus lakukan proses coaching hari ini itu di angka 8 lah ya Pak, seperti itu. Okay. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan pada hari ini, Pak? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu kompetensi membuat pertanyaan berbobot gitu Bu. Oh iya. Jadi untuk menggali kompetensi coach untuk mendapatkan ide baru. Oh iya, betul. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah selanjutnya adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Baik. Baik, untuk proses coaching hari ini sudah selesai ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Pak, alhamdulillah. Sesuai dengan jadwal Bu Rina akan melakukan coaching hari ini. Iya, betul Pak. Oke, baik Bu Rina, sebelum proses coachingnya berlangsung, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Bu Rina. Nah, yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching hari ini. Ya. Jadi Bu Rina harus memperhatikan alur tirtanya. Kemudian dalam kegiatan coaching, ya, nanti ada prinsip yang harus Bu Rina ketahui. Yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Gitu ya. Iya. Jadi sebelum kegiatan ini berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terlebih dahulu nih. Baiklah Pak Bina. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, ya, kompetensi apa nih? Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Rina pada sesi coaching ini? Baik Pak Bima, terima kasih. Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan lebih spesifik Bu? Jadi pada proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lebih spesifik, yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot Pak Bima. Iya, ya. Betul sekali. Nah, kemudian indikator yang seperti apa yang akan dicapai dalam kegiatan coaching hari ini sehingga Bu Rina dapat mengetahui peningkatan pada itu. Jadi pada hari indikator yang ingin saya capai itu saya itu merasa kalau kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu masih kurang Pak, belum maksimal. Jadi dengan proses coaching ini saya ingin mendapatkan peningkatan dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut Bapak. Jadi saya merasa jika itu diibaratkan dengan skala 1 sampai 10, saya itu merasa masih di angka 5 Pak. Jadi saya belum maksimal dalam kompetensi itu. Makanya saya ingin
menyepesifikkan proses itu. Fokus ya, fokus Saya ingin ya. memfokuskan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya betul Pak, Oke. seperti itu. Lalu apa harapan Bu Rina dari observasi yang nantinya akan saya lakukan pada kegiatan coaching yang Bu Rina lakukan? Harapannya itu tadi Bapak, berarti saya ingin mendapatkan peningkatan pada kompetensi Baik. mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan saya sampaikan, akan saya ceritakan. Oke, baik Bu Rina, cukup pertanyaannya yang saya berikan kepada Bu Rina. Setelah ini nanti Bu Rina bisa lakukan kegiatan coaching bersama Pak Agus ya Pak. Iya, Agus. iya Pak Bima. Ya Pak Agus yang berperan sebagai coach ya. Nanti akan saya observasi Oh iya. untuk saya dapat mengetahui bagaimana kompetensi Bu Rina, khususnya pada tadi pertanyaan berbobot ya Bu. Iya betul Pak. Oke, baik, mungkin itu kegiatan pra yang bisa saya berikan. Selanjutnya silakan. Terima kasih Pak Bima. Baik Pak Agus. Kali ini kita mau proses coaching ya Pak Agus Iya, ya. Bu Rina. Selamat siang Pak Agus. Siang, Bu Rina. Terima kasih ya Pak karena sudah meluangkan waktu kita di sini ya. Sama-sama, Bu Iya, Rina. kita akan melakukan proses coaching. Jadi Pak Agus, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Pak ya? Pak Agus punya masalah apa? Oke, jadi gini Bu, saya kan mengajar di SMP ya Bu ya. Iya. Kebetulan juga saya tupoksi saya itu di kelas 7. Nah itu awal-awalnya itu kelas 7 itu anak-anaknya tertib nih Bu. Terus lama kelamaan kok anaknya kok membolos gitu, terus satu semakin lama semakin banyak yang melakukan tindakan membolos gitu Bu. Iya. Oh, berarti intinya banyak anak yang membolos ya Pak? Iya, khususnya untuk kelas 1, Untuk kelas 1. Jadi awalnya itu nggak membolos, lama-lama banyak yang membolos. Iya, iya. Kira-kira Pak Agus ingin mendapatkan apa dari proses kita coaching kita hari ini ya Pak? Oke, jadi gini Bu, saya inginnya itu ya tentu mengurangi tindakan membolos dari anak-anak kelas 7 itu loh Bu. Saya ingin tahu lah Bu caranya bagaimana semacam itu. Jadi dari proses coaching ini Pak Agus ingin mendapatkan sebuah semacam solusi seperti itu nggih Pak, agar anak-anaknya itu tidak tidak membolos banyak lagi. yang membolos lagi. Nggih. Lalu saya ingin bertanya kepada Pak Agus, kira-kira apa ya Pak yang membuat faktor-faktor apa yang membuat anak didiknya Pak Agus itu kelas 1 itu ya Pak, kelas 7 ya Pak ya, berarti kelas 7 itu banyak yang membolos Pak. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan Pak? Jadi gini Bu, awalnya itu Bu, mereka kan kelas 7 itu kan berarti baru saja dari kelas 6 SD gitu ya Bu ya. Betul. Awal-awal saya mengajar gitu di kelas 7 itu awalnya belum terlihat. Tapi lama kelamaan saya lihat itu anak-anak kelas 7 itu kok bergaul dengan anak-anak kelas yang lebih tinggi, anak-anak kelas 8 atau kelas 9 gitu Bu. Jadi saya amati itu kok bareng terus kok kalau kelas 8 kelas 9 itu kan memang sudah lama di sini, terus perilaku membolos itu ya bagi mereka itu kayak hal yang biasa itu Bu. Lah ini kelas 7 kok ikut-ikutan gitu loh Bu. Oh iya. Jadi mungkin karena pergaulan dengan teman yang lebih tinggi gitu ya Bu ya, jenjang lebih tinggi kelas 8 atau kelas 9. Ini mereka juga terpengaruh gitu Bu. Oh iya, berarti terpengaruh itu ya Pak, kelas atasnya sehingga menjadikan berperilaku negatif seperti itu, suka membolos itu. Selain itu ada faktor lain nggak menurut Pak Agus? Gini Bu, ketika guru matematika atau guru bahasa Inggris dia Bu ya, mungkin yang terkesan susah nih ya Bu ya, itu kok saya amati anak-anaknya juga tidak ikut pelajaran gitu loh Bu, membolos. Atau dari rumah itu sudah tidak berangkat ketika ada pelajaran itu Bu, dari rumah itu. Berarti itu ya Pak, semacam karena tidak suka pelajarannya, jadi anak-anak udah bolos aja seperti itu nopo? Ya barangkali juga kayak gitu Bu, mungkin seperti itu. Iya bisa jadi ya Pak. Iya. Ada lagi Pak faktor penyebabnya yang Pak Agus ketahui? Bu, kalau faktor yang lain itu sepertinya tidak ada Bu.
hanya itu. Oh, berarti itu. tadi menurut Pak Agus yang menyebabkan anak-anak itu suka membolos karena salah pergaulan ya, jadi Iya. bergaul ke dengan kelas atasnya sehingga membawa dampak negatif ya. Selain itu juga itu ya Pak, mungkin karena kurang suka pelajaran seperti itu. Oke. Lah dari faktor-faktor itu Pak Agus punya rencana apa untuk supaya anak-anak itu nggak seperti itu lagi, nggak membolos lagi? Jadi gini Bu, saya punya rencana itu inginnya saya gitu ya Bu ya. Saya melakukan kegiatan sosialisasi dulu Bu, karena ini kan di kelas 7. Ya. Kalau kelas 8, kelas 9 ya saya membantu lah, tapi kan sepenuhnya bukan tanggung jawab saya gitu, karena saya di pasar kelas 7. Jadi saya ingin melakukan kegiatan sosialisasi dulu. Saya kumpulkan dalam apa namanya, misalkan ada Aula di gitu. saya itu ada aula gitu ya Bu ya. Masih juga luas, itu bisa dipakai Bu. Terus saya apa namanya, secara klasikal ya dalam jumlah besar itu saya tampilkan video membolos kayak gini, terus dampaknya seperti ini, membahayakan bagi dia gitu ya Bu ya. Juga tidak melatih apa namanya, rasa disiplin dan tanggung jawab gitu Bu. Oh iya. Rencana yang pertama seperti itu. Ada lagi Pak rencana yang kedua? Rencana yang kedua, saya itu juga ingin apa namanya, ketika tidak dalam jam pelajaran saya Bu, di luar jam pelajaran, misalkan di waktu istirahat barangkali atau di setelah pulang sekolah itu Bu, saya melakukan kegiatan secara kelompok atau bimbingan kelompok gitu Bu. Berarti di luar jam pelajaran ya Pak ya? Jadi kan mungkin kalau apa namanya dengan teman-teman sebayanya barangkali lebih memahami gitu Bu, melalui mengena gitu Pak ya? Melalui teman sebaya gitu Bu. Oh iya, berarti Bagus ingin melakukan sosialisasi di sekolah. Iya, yang pertama itu Bu. Iya. Itu sudah pernah dilakukan Pak ya untuk sosialisasi? Belum Bu, tapi rencananya akan gitu. Rencananya akan. Iya. Lalu Pak, dari rencana-rencana itu mana yang menjadi prioritas Bapak? Yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu yang mana? Tentu yang dalam waktu dekat ini saya ingin sekali lakukan adalah kegiatan sosialisasi dulu Bu. Oh iya, yang paling mudah dilaksanakan berarti gitu, ya Pak. Di awal tahun gitu ya Bu ya, iya. Untuk semester baru nanti. Oke. Lalu apa komitmen Pak Agus terhadap rencana-rencana tersebut itu tadi? Jadi komitmen saya itu apa namanya, saya dalam waktu dekat ini akan melakukan kegiatan sosialisasi. Saya lakukan, terus tadi juga saya ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok secara berkelompok gitu ya Bu ya. Terus satu lagi itu saya juga ingin apa namanya Bu, melakukan kegiatan konseling individu. Jadi satu-satu dengan anak yang bermasalah. Berarti lebih intens nanti ya Pak. Iya. Baik Pak. Siapa yang bisa membantu rencana-rencana Pak Agus ini? Kira-kira yang dapat membantu saya itu ya semua warga sekolah ya Bu ya, tapi yang paling ingin saya itu inginkan itu adalah teman sejawat saya Bu, teman-teman dari BP gitu ya Bu ya, dari BK gitu. Iya, berarti teman-teman dari BK dan harapannya juga seluruh warga sekolah terlibat juga ya Pak. Gitu, iya, jadi ya nanti lebih mudah ya Pak mengatasinya. Oh gitu. Oke Pak, dari proses coaching ini apa yang Pak Agus dapatkan? Yang saya dapatkan itu tadi bahwa saya akan melakukan kegiatan sosialisasi di awal semester, di awal tahun ini Bu ya, untuk kelas 7 khususnya, karena di tahun ini pun saya dipasrai kelas 7 lagi gitu Bu. Jadi yang pertama itu, terus yang kedua ketika di luar jam pelajaran saya ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok untuk mengurangi dampak dari apa namanya, pencegahan lah Bu bentuknya. Iya, tindakan preventif ya Pak ya berarti ya. Baik Bapak, gimana Pak perasaan Bapak setelah kita coaching hari ini Pak? Saya merasa itu yang tadinya di sini itu ada kayak beban gitu ya Bu ya, ketika kita apa namanya Bu coaching ini, saya merasakan agak reda, agak enakan gitu Bu. Unek saya juga keluar gitu ya, dan saya mendapatkan apa namanya, pencerahan gitu ya Bu ya, untuk melakukan rencana saya gitu. Baik Bapak, terima kasih
Karena sesi coachingnya sudah selesai, saya Iya. ucapkan terima kasih dan semoga kita itu Pak ya proses coaching lagi untuk kedepannya supaya Iya. kita bisa sharing lagi, bisa ngobrol lagi dan bisa mengetahui perkembangan dari rencana-rencana Bapak. Nanti kita coaching lagi, oke Pak? Oke, iya Bu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu Rina. Iya, selamat siang Pak Selamat siang Bu Agus. Rina. Oke, baik Bu Rina. Tadi asik sekali ya obrolan percakapannya ya. Iya, tentang siswa yang membolos. Ya. Oke, Bu Rina, apa sih yang sudah dilakukan Bu Rina tadi? Tadi saya sudah melaksanakan alur tirta ya Pak ya. Dalam proses coaching tadi saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab. Selain itu saya sudah berusaha untuk kehadiran penuh. Jadi saya berusaha penuh mendengarkan cerita dari Pak Agus seperti itu Pak. Saya juga berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Pak Agus seperti itu Pak. Oke, Bu Rina, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada kegiatan coaching Bu Rina ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, kompetensi khususnya pada pengajuan pertanyaan berbobot itu jika dilihat pada skala 1 sampai 10, menurut saya itu sudah ada di skala 8. 8,5 lah ya, 8,5. Terima kasih Bang. Ya, yang sebelumnya tadi kuliner 5. Saya merasa iya karena belum maksimal ya Pak. Menurut saya itu sudah cukup meningkat sih jika dilihat dari skala 1 sampai 10 ya 5 sampai 8 menurut saya itu sudah bagus, sudah ada peningkatan. Terima kasih. Lalu setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rina tingkatkan? Saya ingin lebih meningkatkan lagi kepada itu Pak, present dan mendengarkan aktif. Present dan mendengarkan aktif. Iya, karena saya ingin Pak lebih mengeluarkan lebih bisa berchemistry gitu loh Pak, biar saya menjiwai gitu. Jadi coach itu betul-betul nanti merasakan kehadiran saya sebagai coach seperti itu Pak. Ya oke. Baik, mungkin di lain kesempatan atau di kegiatan coaching berikutnya saya akan mencoba untuk mengobservasi Bu Rina lagi, khususnya pada kompetensi kehadiran penuh ya. Betul Pak. Ya, semoga nanti dari kegiatan berikutnya itu ada peningkatan. Untuk kegiatan hari ini cukup ya, saya sudah menyampaikan tadi hasil dari pengamatan saya. Terima kasih Bu Rina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum Pak Bima. Assalamualaikum Pak Agus. Ya, apa kabarnya nih Pak Bima? Alhamdulillah baik Pak Agus. Sesuai dengan jadwal Pak Bima hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Pak Bima ya? Betul, saya akan melakukan coaching dengan Bu Rina. Sebelum proses coaching berlangsung, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan terlebih dahulu nih Pak Bima. Baik Pak. Yang pertama yang saya akan diskusikan adalah tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching hari ini. Jadi Pak Bima nanti sebagai coach gitu ya, terus Bu Rina ini nanti sebagai coaching gitu ya Bu Rina ya. Jadi nanti harus memperhatikan alur ceritanya gitu ya Bu ya Pak ya. Kemudian dalam kegiatan coaching nanti ada beberapa prinsip yang harus diketahui oleh Pak Bima sebagai coach gitu ya, yaitu kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan kompetensi. Nanti sebelum kegiatan ini berlangsung ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan nih Pak Bima. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Bima nih? Oke, baik Pak Agus. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu dari 3 itu Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus pertanyaan kedua nih Pak Bima, kompetensi coaching yang manakah yang akan dikembangkan oleh Pak Bima yang lebih spesifik Pak Bima? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak pada kegiatan hari ini. Oke.
Terus indikator yang akan dicapai dalam kegiatan coaching ini apa Pak Bima? Jadi saya rasa itu selama ini ketika saya mendengarkan aktif, jika saya ukur dengan skala 1 sampai 10, itu mungkin nilainya masih 5 Pak. Masih 5 gitu ya Iya, Pak masih Bima 5 ya. gitu. Dan saya ingin melalui kegiatan itu, kegiatan coaching ini, saya bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif saya itu ya mungkin di angka 7 lah, di angka 7. Kalau bisa sih 9 atau 10, tapi ya minimal di angka 7. Oh gitu, iya Pak. iya. Oke. Terus berikutnya nih Pak Bima, apa harapan dari observasi coaching kita kali ini Pak Bima? Ya harapannya saya bisa menemukan solusi atau gagasan supaya bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif saya tadi di angka 7, dari angka 5 sampai minimal 7 Pak. Oh iya, oke. Baiklah, kalau gitu saya persilakan Pak Bima untuk melakukan coaching dengan Bu Rina gitu ya. Baik, Ya. terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Oke. Baik, assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Bima. Selamat siang. Selamat siang Pak Bima. Kita ngobrol dulu sebentar ya Bu. Iya, Mungkin 10 iya, sampai Pak. 15 menit lah. Iya, ya. oke Pak. Ya, jadi, oke Bu Rina, dari percakapan kita nanti, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Rina sampaikan? Dari permasalahan yang saya punya, saya itu punya tujuan. Jadi gini Pak, saya itu merasa kesulitan bekerja sama atau bersinergi dengan wali murid saya Pak di sekolah. Nah dari masalah itu saya dari percakapan coaching ini saya ingin mendapatkan solusi Pak, bagaimana ya supaya saya bisa bersinergi dengan baik dengan wali murid saya seperti itu Pak. Nah coba bisa Ibu Rina ceritakan apa sih permasalahan yang terjadi ketika Ibu Rina itu mencoba bersinergi dengan wali murid? Jadi gini Pak, di sekolah saya itu kan muridnya agak banyak ya Pak, lumayan banyak muridnya. Kita sudah menyampaikan di rapat wali murid kalau intinya anak itu nggak boleh ditungguin Pak, seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi, wali murid itu banyak sekali yang menunggu Pak. Jadi mereka itu duduk-duduk di sekolah menunggu itu kan sangat mengganggu aktivitas pembelajaran ya Pak. Iya, karena mereka kan pada akhirnya kan bercerita, jadi kadang suaranya sampai terdengar ke kelas. Nah itu saya tuh pengen wali murid saya itu sekolahnya itu bersih dari wali murid Pak. Iya Pak. Jadi kalau sekolah bersih dari wali murid kan artinya kemandirian anak juga bisa tercapai ya Pak secara maksimal daripada banyak wali murid yang nungguin gitu. Itu Pak permasalahan saya. Gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan wali murid itu seperti itu Bu? Jadi kalau saya amati ya Pak, karena wali murid di sekolah saya itu banyak yang latar belakangnya dari ibu rumah tangga Bapak. Jadi kan mereka tidak terikat secara dinas ya Pak. Artinya waktunya itu bebas seperti itu. Jadi mereka misalnya menunggu di sekolah seperti itu kan tidak terikat secara dinas lah, jadi bebas gitu. Itu yang banyak saya amati. Akhirnya mereka banyak yang mengantar sekalian menunggui di sekolah. Selain itu juga ada beberapa yang memang rumahnya jauh Pak. Karena rumahnya jauh akhirnya kan mereka ya sudah nganter langsung nungguin gitu. Karena kalau bolak-balik, kalau TK kan masuk setengah 8 pulangnya jam 10 Pak. Jadi kalau mereka bolak-balik seperti itu kan kayaknya waktunya habis di jalan gitu kan Pak. Lah akhirnya mereka menunggui di sini. Selain itu juga ada yang nggak bisa naik motor, akhirnya berangkat diantar misalnya siapa anaknya atau suaminya lah, nanti sekalian nungguin di sini. Itu kalau berdasarkan pengamatan saya itu sih Pak yang menyebabkan. Itu tadi faktor yang menyebabkan ya. Iya. Lalu harapannya Bu Rina apa itu? Harapannya saya ya orang tua itu bisa apa ya Pak, bisa meninggalkan anaknya di sekolah. Jadi sekolah itu tertib gitu loh Pak. Anak-anak jadi lebih mandiri karena dengan adanya orang tua di sini itu kan nggak semua ditungguin ya Pak. Jadi ada anak yang memang berani dan orang tuanya dinas gitu. Jadi kan tidak ditungguin atau orang tuanya bekerja itu tidak ditungguin. Itu sangat mempengaruhi anak-anak yang sudah mandiri. Ketika banyak anak
ditungguin. Itu yang anak mandiri itu pasti protes, Pak. Itu aja boleh ditungguin, kenapa aku nggak ditungguin? Nah, seperti itu, Pak. Jadi harapannya saya pingin semuanya itu nggak ditungguin, jadi tertib gitu loh. Oke, baik Bu Rina, ya dari faktor yang tadi Bu Rina sampaikan dan harapan yang Bu Rina inginkan, lalu kira-kira rencana apa ini yang ingin Bu Rina lakukan? Baik Pak, jadi saya itu punya rencana, sebelumnya saya kan sudah melakukan rapat wali murid dan menyampaikan itu ya Pak, harapan saya, tapi belum maksimal, saya akui belum maksimal. Jadi saya hanya menyampaikan cuma satu kali dalam awal-awal ajaran lah. Kalau ini saya ingin menyampaikan dengan lebih intens dan dengan lebih menyampaikan, tetap saya sampaikan ke rapat wali murid, tapi itu berdasarkan kesepakatan bersama dan benar-benar harus ditepati gitu loh. Kesepakatannya harus benar-benar bisa dilaksanakan. Jadi lebih itu aja sih, lebih intens lah gitu Pak. Selain itu juga saya punya rencana itu Pak, memfasilitasi orang wali murid yang memang kalau yang karena karena nggak bisa naik motor atau rumahnya jauh, itu kan tidak bisa kita paksa ya Pak, terus kita tidak bisa pulang gitu kan, nggak manusiawi juga. Lah itu saya pengen menfasilitasi, saya menyediakan sebuah ruangan yang notabene istilahnya seperti tersembunyi lah, tidak terlihat dari halaman sekolah atau itu, supaya tidak mengganggu aktivitas pembelajaran gitu loh Pak. Cukup rencananya itu? Iya. Ya. Sebetulnya ada satu lagi sih Pak, saya ingin pendekatan secara individu gitu. Jadi orang-orang yang sekiranya memang agak-agak susah ya kita bilangin secara individu gitu Pak. Oke, Bu Rina rencananya cukup banyak juga ya? Iya. Kurang lebih ada berapa? 3? 3 Pak. Lalu dari 3 rencana itu mana nih Bu yang diprioritaskan Bu Rina atau yang akan dilakukan dulu? Yang akan saya lakukan pertama kali adalah menjalin kesepakatan dengan wali murid lewat rapat wali murid Pak. Jadi nanti ketika ini tahun ajaran baru berlangsung, ada rapat wali murid, nah itu yang benar-benar akan saya tegaskan ke wali murid. Iya. Gitu, Oke Bu Rina. Lalu dari rencana Bu Rina dan rencana yang diprioritaskan tadi ya, apa nih kira-kira komitmen Bu Rina terhadap rencana-rencana tersebut? Komitmen saya ya berarti saya akan benar-benar melaksanakan secara intens itu Pak, mengadakan rapat wali murid dan menyepakati bersama, betul-betul saya sampaikan secara ya boleh dikatakan tegas lah Pak. Saya sampaikan efeknya ketika anak ditungguin dengan anak yang tidak ditungguin, kemandiriannya itu nanti akan saya sampaikan ke wali murid biar mereka itu paham gitu. Intinya saya akan melaksanakan rapat wali murid untuk menyepakati hal itu Pak. Ya, kira-kira siapa saja Bu yang bisa membantu Bu Rina dan kapan akan dilaksanakan? Yang bisa membantu saya tentu saja rekan-rekan sejawat saya ya Pak, itu pasti bisa membantu saya, dan untuk pelaksanaannya sesegera mungkin Pak. Ini kalau sudah habis libur ada rapat wali murid akan langsung saya sampaikan seperti itu. Oke gitu. Lalu jika rencana itu sudah dilaksanakan ya, jika rencana itu sudah dilaksanakan, silakan nanti Ibu Rina menemui saya lagi ya. Oke Pak. Saya ingin mengetahui itu apa hasil yang didapatkan dari aksi-aksi yang Bu Rina laksanakan. Iya Pak. Oke, sepertinya ini cukup. Namun sebelum saya mengakhiri, iya Pak, kira-kira apa yang didapatkan Bu Rina dari kegiatan coaching ini? Dari kegiatan coaching kali ini saya benar-benar merasa lega Pak. Saya bisa bercerita tentang permasalahan saya dan saya menemukan solusinya. Saya bisa melakukan rencana-rencana lebih mantap. Saya akan melakukan rencana-rencana itu lebih mantap dari proses coaching ini Pak. Oke, terima kasih Bu Rina. Saya juga melihatnya seperti itu dari diri Bu Rina ya, menjadi lebih mantap gitu. Oke Bu Rina, cukup untuk hari ini, sesi coaching hari ini ya. Saya tunggu hasil dari aksi Bu Rina di
kegiatan coaching berikutnya, pertemuan berikutnya. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima. Ya, terima kasih Bu Rina. Wah, tadi obrolannya asik ya Pak Bima ya. Iya, betul Pak, asik sekali. Bu Rina gitu ya. Iya. Baiklah Pak Bima. Nih, Pak Bima, apa yang sudah dilakukan Pak Bima pada saat coaching? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Rina, ya, dan memenuhi semua kompetensinya, ya. Yaitu sesuai dengan alur kita ya Pak. Yang pertama tadi tujuan, terus mengidentifikasi masalah dari Bu Rina, kemudian menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Rina dan tanggung jawabnya, dan saya juga memfokuskan pada kompetensi mendengarkan aktif gitu ya, mencoba untuk mendengarkan aktif segala permasalahan dari Bu Rina. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya Pak Bima ya, kompetensi mendengarkan aktif Pak Bima tadi yang telah dilaksanakan oleh Pak Bima, yang tadinya di angka apa tadi 5 ya Pak Bima ya, sekarang saya amati itu sudah jadi 9 gitu Pak Bima ya, sehingga di angka 9. Keren sekali Pak Bima. Terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Bima, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bima kembangkan berdasarkan dari hasil coaching? Ya, jika tadi itu saya ingin mengembangkan kompetensi pendengaran aktif, dan ternyata dari pengamatan Pak Agus saya sudah meningkat sampai angka 9 bahkan ya Pak. Lalu saya ingin mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena dari peningkatan mendengarkan aktif itu tadi saya harapannya bisa membuat atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Betul Pak. Baiklah Pak Bima, nah kita pertemuan kali ini waktunya sudah habis gitu Pak Bima. Saya berharap di kemudian waktu lagi saya bisa mengobservasi Pak Bima gitu ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.